Skandal kembali menerpa dunia otomotif. Kali ini, Daihatsu, anak perusahaan Toyota, mengakui memalsukan hasil uji keselamatan mobil selama lebih dari 30 tahun. Daihatsu telah menghentikan produksi dan pengiriman mobil di Jepang. Pada CNN, seorang juru bicara mengungkapkan perusahaan telah menghentikan kegiatan produksi di keempat pabrik di Jepang pada pekan lalu, termasuk satu pabrik di kantor pusat di Osaka. Penutupan ini akan berlangsung hingga akhir Januari 2024 dan diprediksi berdampak pada sekitar 9.000 karyawan. Kasus ini bermula pada pekan lalu. Daihatsu mengumumkan bahwa sebuah komite pihak ketiga yang independen telah menemukan bukti kecurangan dalam pengujian keselamatan pada 64 model kendaraan. Manipulasi data ini mulai terendus awal 2023 dan pada April 2023, Daihatsu mengakui telah melakukan kecurangan pada uji tabrak samping kendaraan yang dikembangkan untuk pasar ekspor. Dilansir Nikkei Asia, Tokai Tokyo Research Institute memperkirakan Daihatsu Motor diprediksi akan mengalami kerugian besar hingga 700 juta dolar atau sekitar lebih dari 10 triliun rupiah. Hal ini berkaitan dengan penghentian produksi dan pengiriman mobil Daihatsu dan Toyota di Jepang, serta pemberian kompensasi untuk ratusan pemasok komponen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fauzan Minata Effendi. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas konflik bisnis besar yang terjadi di industri otomotif global, yaitu skandal manipulasi data uji keselamatan dari Daihatsu dan Toyota. Kasus ini sangat menarik ketika skandal terbongkar, produksi dihentikan total, rantai pasok runtuh, dan memicu konflik negosiasi kompensasi antar Toyota dan Daihatsu dengan melakukan pemasok mereka. Latar belakang konflik. Mengapa konflik ini bisa terjadi? Akar masalahnya adalah adanya manipulasi data uji keselamatan yang dilakukan oleh oknum internal. Hal ini dipicu oleh tekanan target waktu pengembangan mobil baru yang terlalu agresif dari manajemen. Ketika skandal ini terbongkar, efek domino sangat masif. Pemerintah Jepang langsung membekukan izin edar dan operasional pabrik. Akibatnya ratusan pemasok komponen kehilangan pesanan secara mendadak, padahal biaya gaji karyawan dan operasional tetap harus dibayarkan. Disinilah konflik mulai memanas. Para pemasok menuntut ganti rugi, sementara Toyota sendiri sedang menghitung kerugian besar yang mereka hadapi. Sifat dan dampak konflik. Jika kita analisis konflik ini memiliki dua sisi. Sisi pertama bersifat destruktif. Dampaknya sangat nyata. Pabrik ditutup total secara mendadak, nilai saham perusahaan merosot, dan yang paling parah, pemasok skala kecil terancam bangkrut karena tidak ada pemasukan tapi biaya operasional tetap berjalan. Namun di sisi lain, konflik ini juga bersifat konstruktif. Mengapa? Karena konflik ini memaksa Toyota Group melakukan perombakan besar-besaran pada sistem kontrol kualitas internal mereka. Selain itu, lahirlah standar transparansi baru dalam hubungan antara pemasok utama dan para mitra pemasok.
Analisis negosiasi. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu analisis negosiasi bisnis dari kasus ini. Pertama, dari sisi bargaining power, yaitu posisi tawar. Secara teori, Toyota adalah raksasa otomotif yang memiliki kekuatan tawar yang sangat tinggi. Namun dalam kasus ini, posisi moral mereka justru lemah karena kesalahan ada di pihak mereka sendiri. Jika mereka memaksakan kehendak dan tidak mau membantu para pemasok, rantai pasok mereka akan hancur permanen dan Toyota tidak akan bisa memproduksi lagi di masa depan. Kedua, hasil negosiasinya, Toyota akhirnya mengambil strategi kolaboratif antara win-win-win solution. Mereka bernegosiasi dengan sekitar 423 pemasok domestik dan menyepakati dua hal. Pertama, memberikan kompensasi finansial untuk menutup kerugian akibat penurunan volume produksi. Kedua, membantu pemasok kecil mendapatkan akses pinjaman modal agar mereka tidak gulung tikar selama masa investigasi. Penutup dan kesimpulan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah dalam hubungan bisnis jangka panjang, negosiasi saat krisis tidak boleh berfokus pada memenangkan keuntungan sepihak. Toyota menyadari bahwa menyelamatkan mitra berarti menyelamatkan diri mereka sendiri. Kesimpulannya, konflik akibat skandal Daihatsu Toyota ini berhasil diselesaikan melalui pendekatan negosiasi integratif yang mengedepankan tanggung jawab korporasi demi menjaga keberlanjutan ekosistem bisnis otomotif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.